Alhamdulillah. Kadosipun sami ngantuk sedanten nggih. Nggih, amargi napa mulai jam 1:30 sampun sami iktikaf nggih. Insyaallah nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menggerakkan hati kita dan juga melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita, amalan-amalan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa sudah berjalan 25 hari ya. Kita masih memiliki kesempatan untuk kemudian memaksimalkan sisa puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang menyesal, yaitu orang-orang yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah. Oleh sebab itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu termasuk yang dicari, termasuk yang dikejar. Maka kemudian mari sisa waktu di bulan Ramadan yang masih ada ini, dan alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesempatan, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat maraton, pelari maraton itu kalau baru bergerak itu agak santai. Nah, mungkin hari pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua itu agak santai. Nah, kita memasuki 10 hari yang terakhir itu rada ngegas. Jadi speednya itu ditambah, kecepatannya ditambah. Artosipun apa? Amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul di 10 terakhir bulan Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan. Nek kira-kira sing ngajine durung akeh ya rada dikebut. Nek sholat malamnya sih bolong-bolong ya, ini kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Yang belum iktikaf ya sempatkan untuk kemudian beriktikaf. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan matur salah satu bab dari tarjamah kitab Minhajul Muslimin, yaitu terkait dengan kebaikan itu menghilangkan dosa ya. Terus kita perlu tahu bahwa
amal kebaikan yang kita lakukan, baik itu yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, ataupun kemudian amal kebaikan yang besar, itu kalau kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, itu akan menghilangkan keburukan yang kita lakukan. Sementara yang namanya keburukan itu pasti kita lakukan, baik itu sengaja atau tidak. Tetapi kemudian Allah memberikan tips kepada kita semuanya bahwa dengan melakukan kebaikan, keburukan itu akan bisa kita hilangkan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Atau kemudian di dalam salah satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah, ya, barengilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada sesama itu dengan akhlak yang baik. Maka ini menjadi dasar bagi kita umat Islam untuk senantiasa menebar kebaikan, untuk senantiasa melakukan banyak kebaikan dan senantiasa melanggengkan kebaikan. Ya, tidak harus kebaikan yang sifatnya besar, ya, kebaikan apapun. Yang paling sederhana, misalkan menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan kaca yang kemudian berpotensi nanti diinjak oleh orang lain, itu adalah kebaikan. Bahkan tersenyum dengan sesama itu merupakan kebaikan. Maka mari kita langgengkan, kita lazimkan, kita biasakan yang namanya berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Minhajul Muslimin dijelaskan bagaimana agar kita ini senantiasa terjaga, diri kita ini terjaga untuk istiqomah melakukan kebaikan. Ada 4 tahapan yang kemudian diajarkan di dalam kitab Minhajul Muslimin. Yang pertama adalah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, ya. Kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap waktu itu kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan bertobatlah kepada Allah itu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, taubat yang sebenar-benarnya itu ya kita menghentikan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Nah, kalau kemudian kita mengulanginya lagi, perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, ya tobat meneh. Karena menurut manusia itu begitu. Hari ini bilang, aku wis kapok, saya sudah bertobat. Seakan-akan ketika bertobat itu, pokok wis ora tak baloni meneh, wis pokok wis cukup sekali ini saja. Tetapi kemudian godaan setan itu kan tidak berhenti. Godaan setan itu ya diidik-idik lah kepiye caranya supaya kemudian manusia itu berbuat dosa lagi. Dan akhirnya banyak dari umat manusia yang kemudian sampai berulang kali melakukan perbuatan dosa dan berulang kali pula kemudian bertobat kepada Allah. Nah, kalau panjenengan sedaya makhluk yang lemah, manusia yang banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, ya mari kita yang penting senantiasa mohon ampun kepada Allah, ya. Supaya apa? Supaya keburukan yang pernah kita lakukan itu kemudian terhapus, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian kata Allah di dalam firman yang lain,
Surat Nur ayat 31, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya. Bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, maka kamu akan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, terus ketika kula panjenengan sedaya taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu akan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, la'allakum tuflihun. Bahkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan ya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa di dalam sehari itu baginda Rasul mohon ampun kepada Allah itu mi'ata marrat ya, 100 kali ya. Nah, kalau panjenengan sedaya ya kita manfaatkan ritual yang ada, yaitu sholat 5 waktu, ba'da sholat itu minimal ya 3 kali kita membaca istighfar. Nah, syukur-syukur tidak hanya ketika ba'da sholat fardu, tetapi saat-saat tertentu ketika kula panjenengan sedaya tindak kantor, tindak nyambut damel di dalam perjalanan sambil naik motor, ya kita pakai untuk zikir, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, itu tujuannya supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu kemudian hilang ya, kemudian berganti dengan kebaikan. Itu tahapan yang pertama yang harus kita lakukan agar kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua itu muqarrabah ya. Muqarrabah niku kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados kula panjenengan sedaya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Allah itu senantiasa melihat kita. Sehingga apa? Ketika kita sudah merasa bahwa Allah mengawasi kita, kita akan berhati-hati di dalam berbuat. Kita akan berhati-hati di dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Begitu kula panjenengan sedaya mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian ingat sama Allah, oh ya Allah, Gusti Allah melihat saya, janganlah saya melakukan ini dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Tetapi ketika kita tidak merasa diawasi oleh Allah, ngeetel mawon, santai mawon, berbuat yang dilarang ya wis ora masalah, jalan terus, melakukan keburukan wis tenang wae. Mengapa? Karena tidak merasa sedang diawasi oleh Allah. Maka di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini merasalah bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita tidak merasa diawasi, insya Allah Allah itu akan mengawasi kita ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yahraka ya. Dan beribadahlah kepada Allah seakan-akan ya Allah melihatmu. Dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, artosipun apa? Kula panjenengan sedaya bismillah ya. Kita menanamkan di dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita bahwa hidup kita itu senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dados CCTV ini pun Gusti Allah ini lebih canggih daripada CCTV buatan manusia. Apa yang ada di dalam hati kita, apalagi yang dilahirkan oleh badan kita, fisik kita, itu semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawasi ya. CCTV ini canggih mungkin sudah tidak terbatas no. Kalau panjenengan sedaya mendelik dimanapun, sembunyi di bawah ranjang pun ya masih tetap terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah
sehingga ketika kita mau melakukan keburukan itu kita ingat kepada Allah, dan kemudian yang didorong atau yang disemangati untuk kita lakukan adalah kebaikan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahapan yang ketiga agar kita senantiasa istiqomah di dalam melakukan kebaikan itu muhasabah ya. Terus kalau panjenengan sedaya senantiasa introspeksi diri, muhasabah, mendelok ya, melihat kepada diri kita sendiri ya. Apa yang kita lakukan hari ini itu untuk hari esok. Itu selalu kita evaluasi. Nek saged nggih, evaluasi itu setiap saat, setiap waktu. Tetapi nek mboten saged nggih, ketika kula panjenengan sedaya mau istirahat, mau tidur, itu sempatkan untuk kemudian mereview ya, melihat apa sih yang telah saya lakukan hari ini, apakah antara kebaikan yang aku lakukan dengan keburukan-keburukan yang saya lakukan lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya. Nah itu evaluasi, muhasabah, dalam rangka apa? Supaya besoknya itu kemudian kita melakukan kebaikan, memperbaikinya. Nah kemudian tidak baik ya, sesuk berarti itu luwih apik. Karena orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang amalannya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka evaluasi muhasabah itu penting untuk kemudian kita lakukan. Tidak harus nunggu tahun baru, tidak harus nunggu tahun baru Hijriah atau Miladiyah, tidak harus nunggu 1 tahun, tetapi setiap saat ya, setiap saat, setiap waktu kita muhasabah kepada diri kita sendiri. Dan muhasabah itu oleh Allah diajarkan di dalam salah satu firman-Nya, surat Al-Hasr ya, ayat 18. Insya Allah Bapak Ibu sudah sangat hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, setiap diri itu melihat apa yang dilakukan hari ini untuk hari esok. Dalam konteks kehidupan di dunia ya, hari ini dan hari esok. Perbuatan yang kita lakukan sekarang dan nanti, tetapi dalam konteks kehidupan yang lebih panjang, itu hari ini itu adalah kehidupan kita di dunia untuk kemudian mempersiapkan hari esok itu kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan agar amalan kita, kebaikan kita istiqomah itu adalah mujahadah ya. Sungguh-sungguh. Kata guru saya waktu di Madrasah Sanawiyah, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia. Begitu juga di dalam beramal, kalau kita sungguh-sungguh, ikhtiar maksimal, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan mengunduh hasilnya, kita akan memetik hasilnya, kita akan merasakan hasilnya. Tetapi seluruh amalan yang kita lakukan itu harus kita dasari dengan kesungguhan. Karena kalau tidak, sesuatu yang kita lakukan asal-asalan saja, tidak dengan kesungguhan, itu ya hasilnya asal-asalan juga. Maka kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan setiap amalan itu harus kita lakukan. Sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, sungguh-sungguh di dalam meninggalkan larangan Allah, sungguh-sungguh di dalam menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang, dan sungguh-sungguh untuk mendorong diri kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi 4 hal yang mendorong amalan kita agar tetap istiqomah, kebaikan yang kita lakukan agar tetap istiqomah, yaitu yang pertama taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, dan yang terakhir adalah mujahadah. Insyaallah kalau kita membiasakan untuk melakukannya,
kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari bersama-sama kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada banyak salah dan khilafnya, mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.